Setelah makan, si Jingxuan ingin berjalan-jalan di sekitar tulang besi. Jun Changqiao secara pribadi memimpin, menunjukkan padanya di sekitar halaman luar dan dalam. Mereka bahkan pergi ke kebun herbal. Si Jingxuan tidak bisa melihat, tetapi Lier dan murid-murid lainnya bisa. Selain itu, mereka terlihat sangat hati-hati kemanapun mereka pergi. Mereka sangat penasaran, apa yang begitu istimewa tentang tulang besi sehingga bisa mengasuh begitu banyak murid yang gagah berani. Kasihan, Jun Changqiao membiarkan mereka melihat sebanyak yang ingin mereka lihat, tetapi mereka pasti tidak bisa melihat apa yang seharusnya tidak mereka lihat. Tuan Istana, Li Er berbisik, tulang besi sangat biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Bagaimana dengan para murid? Si Jingxuan bertanya. Ini, Li Er terdiam sejenak, lalu berkata, meskipun level mereka rendah, aura mereka kuat. Mereka dapat dianggap sebagai talenta. Selama tur, dia bertemu banyak murid tulang besi. Meskipun mereka hanya murid bela diri, kebanyakan dari mereka berada di level menengah hingga tinggi. Tidak terbayangkan bahwa sekte yang tampaknya biasa seperti itu dapat memelihara bakat seperti itu. Bagaimana kebun herbal? Si Jingxuan bertanya. Jika sebuah sekte ingin menjadi kuat, mereka perlu memiliki pil. Kunci untuk memperbaiki pil ada di herbal. Tidak hanya istana Miaohua yang memiliki kebun herbal, tetapi ada juga banyak ahli herbal tingkat tinggi yang bertanggung jawab atasnya. Skalanya tidak kecil, dan jumlah herbal yang dihasilkan cukup untuk memasok seluruh sekte. Li Er berkata, sepertinya hanya sekitar 10 hektar. Tanaman herbal yang ditanam juga sangat biasa. Si Jingxuan berkata, ketika saya tiba di kebun herbal, saya merasakan energi spiritual yang kaya. Jika tidak ada tanaman herbal tingkat tinggi yang ditanam, tidak mungkin energi spiritual akan begitu padat. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte profesional. Li Er berkata, ini benar-benar sangat biasa. Semuanya herbal tingkat rendah. Dia tidak sengaja menyembunyikannya. Tanaman herbal yang ditanam di kebun herbal memang tidak berperingkat tinggi di mata murid sekte kelas 4. Namun, Li Er tidak menyangka bahwa Wei Tetua, yang bertanggung jawab atas kebun herbal, adalah ahli herbal kelas atas yang tersembunyi. Jamu yang dia tanam tidak berbeda dengan yang ada di pasaran. Namun, energi spiritual yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 kali lipat. Jika semua dukun dari istana Miaohua memeriksa energi spiritual dalam ramuan acak, mereka akan malu. Tuan Istana Si, pada saat ini, Jun Changqiao berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mengatur kamar untukmu. Apakah kamu perlu istirahat setelah menempuh jarak yang begitu jauh? Baik, si Jingxuan dan murid-muridnya tinggal di Ironbone untuk sementara waktu. Pagi selanjutnya, musik yang bergerak datang dari sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib, mengejutkan para murid Istana Bunga Cerdik yang baru saja bangun dan mencuci muka. Mereka semua bergegas ke pintu masuk pelataran dalam. Di lapangan latihan, Jun Changqiao memimpin para murid untuk menari dengan gembira. Alis indah Lier sedikit mengernyit, dan dia berkata, seorang pemimpin sekte yang bermartabat benar-benar melakukan tindakan yang memalukan. Apakah kamu tidak takut diejek oleh orang lain? Tindakan memalukan, si Jingxuan bertanya, Lier, apa yang sedang dilakukan sekte Master Jun? Lier berpikir sejenak dan berkata dengan sedih, dia menari dengan murid-muridnya. Ah, si Jingxuan terkejut. Menari, Lier berkata dengan jijik, Tuan Istana, orang ini sama sekali tidak peduli dengan statusnya. Saya pikir kita harus bergegas kembali ke sekte. Kamu rukun dengan murid-muridmu dan bahkan berdansa dengan mereka. Master Sekte Jun sangat imut, kata si Jingxuan. Tuan Istanaku, ramuan menyihir macam apa yang dia berikan padamu? Umpan bola, oper bola. Li Tianxiang, kamu sudah mengoper bola ke langit. Menembak, F-Cek, kenapa kamu menendang wajah junior broter yang lagi? Setelah latihan pagi, Su Xiaomo memimpin murid-muridnya ke pertandingan sepak bola. Kedua belah pihak bolak-balik, dan itu sangat hidup. Murid-murid Istana Bunga Cerdik belum pernah melihat olahraga aneh seperti itu sebelumnya. Mereka berdiri di luar lapangan dan menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat kedua belah pihak berlari di sekitar lapangan latihan, memperebutkan bola kecil itu. Sejujurnya, murid-murid Istana Bunga Cerdik semuanya tampan. Itu benar-benar pemandangan yang indah untuk dilihat dari luar lapangan. Dengan wanita cantik yang menonton, para murid Ironbone tampaknya menggunakan steroid, dan mereka sangat energi ketika menendang bola. Pria, secara alami, mereka suka memamerkan hormon pria mereka di depan wanita. Istana Tuan Si, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di Ironbone?
Jun Changqiao meletakkan tangannya di pagar di luar aula utama, dan menyaksikan murid-muridnya menendang bola. Ada senyum angin musim semi di bibirnya. Postur ini, ditambah dengan wajah ini, dia jelas merupakan pemeran utama pria tampan dalam anime roman kampus muda. Sayangnya, si Jingxuan, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa melihatnya. Dia mengibaskan rambut hitamnya yang menari-nari tertiup angin dan berkata, suasana di Ironborn sangat bagus. Jika bukan karena fakta bahwa saya sibuk dengan urusan sekte, saya ingin tinggal di sini selama 1 tahun atau lebih jadi. Jun Changqiao berbalik dan bersandar di pagar. Kamu tidak harus melakukan urusan sekte sendiri. Kamu bisa menyerahkannya kepada murid-muridmu. Jangan tanya kenapa, karena itulah yang dia lakukan. Si Jingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte ini berbeda dari sekte lain. Ada banyak hal yang harus saya tangani. Kalau tidak, itu akan berantakan setelah waktu yang lama. Jun Changqiao berkata, jangan bekerja terlalu keras. Lebih memperhatikan istirahat. Kata-kata ini begitu lembut dan manis sehingga si Jingxuan tersipu. Benar, Jun Changqiao berkata, mengapa kamu suka menutupi matamu yang lain dengan ponimu? Tidak bisakah aku menjawab pertanyaan ini? Si Jingxuan bertanya. Tentu, Jun Changqiao berkata, aku hanya bertanya. Desir, tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan meraih bola bahagia yang menyerang si Jingxuan. Anda berani menendang gadis cantik seperti itu. Big Li, Anda sedang mencari kematian. Aku akan membuatmu mekar hari ini. Desir, Master Sekte Jun mengayunkan tangannya dan sepak bola yang bahagia terbang seperti bola meriam. Li Fei mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, sudah berakhir. Bang, sepak bola bahagia memukul wajahnya. Kemudian, dia meluncur ke gawang dengan bola. Si Jingxuan bukanlah seorang vanggel kecil. Dia datang ke Ironborn kali ini terutama untuk mencari tahu mengapa murid-murid ini begitu kuat. Pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna kecuali bahwa mereka akan menari dan memainkan olahraga yang disebut sepak bola. Kelihatannya, di ruang samping, si Jingxuan berkata, Master Sekte Jun tidak ingin kita tahu terlalu banyak. Dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Aku sudah mengatakannya. Li Er berkata, benar-benar ada sesuatu yang berbeda tentang tulang besi. Bahkan jika Tuan Istana datang, dia tidak bisa melihatnya. Namun, si Jingxuan berkata, ini bukan perjalanan yang sia-sia. Setidaknya Master Sekte Jun akan berkunjung ke istana Miao Hua. Jika Jun Changqiao mengetahuinya, dia pasti akan hancur. Dia benar-benar ingat kata-kata, aku akan pergi. Dia berjanji bahwa dia akan datang secepat 2 atau 3 bulan, dan selambat 2 atau 3 tahun. Sepertinya dia harus pergi. Si Jingxuan tinggal di Ironborn selama 3 hari. Kemudian, dia memutuskan untuk kembali ke istana Miao Hua. Sebelum pergi, dia bertanya, Master Sekte Jun, apakah Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte dalam sebulan? Kompetisi seni bela diri sekte. Jun Changqiao berkata dengan canggung, aku belum pernah mendengarnya. Tentu saja, aku tidak akan berpartisipasi. Si Jingxuan berkata, ini adalah acara besar bagi eselon atas dari berbagai kekuatan untuk bertukar petunjuk dan mendiskusikan Dao. Ini akan diadakan di Gunung Hua. Dengan reputasi tulang besi saat ini, Anda harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jun Changqiao tercengang. Gunung Hua, sistem berkata, tidak hanya Gunung Hua, tetapi juga Gunung Tai, Gunung Song, Gunung Heng, dan Gunung Heng. Brengsek, Jun Changqiao berkata, ada 5 gunung. Apakah ini kebetulan? Benua bintang jatuh sangat luas. Ada gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Itu normal bagi mereka untuk memiliki nama yang sama dengan gunung di duniamu sebelumnya. Sistem menjelaskan. Petik 2, Jun Changqiao berkata, saya sedikit sibuk. Saya khawatir saya tidak akan bisa pergi. Belum lagi pergi ke Gunung Hua untuk membahas seni bela diri, bahkan jika dia pergi ke Gunung Hua untuk membahas pedang, akan lebih baik untuk berkultivasi di sekte dan melatih para murid. Apalagi, acara semacam ini di mana bidikan besar sekte berkumpul pasti akan diisi dengan segala macam sikap dan kesombongan yang mewah. Tidak ada gunanya pergi. Ding, pencarian sampingan dipicu. Petik 2, Jun Changqiao membuka antarmuka. Pencariannya adalah berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Gunung Hua dan mendiskusikan Dao seni bela diri dengan berbagai pemimpin sekte. Tuan Istana Si, di mana Gunung Hua? Tanda pisah. PS. Ada yang bertanya siapa pemeran utama wanitanya. Itu akan ditentukan oleh suara semua orang. Saya akan daftar beberapa, silakan balas dengan nomor di komentar. 1 Li Qingyang,
2 Xiao Ziji, 3 Ye Xingchen. Yang belum terdaftar bisa ditambahkan di kolom komentar. Siapapun yang berpartisipasi dalam pemungutan suara akan memiliki kesempatan untuk menerima sebotol obat mujarab Gei yang disponsori secara eksklusif oleh Iron Bond. Si Jingxuan pergi bersama para murid. Di perjalanan, dia tersenyum, seperti anak kecil yang bahagia. Di istana Miaohua, si Jingxuan jarang menganggur dan jarang memiliki siapapun untuk diajak mengobrol. Dia menghabiskan hari-harinya secara mekanis mengolah dan mengelola sekte. Ketika dia datang ke Iron Bond, dia tidak perlu berpikir atau melakukan apapun. Sekte Master Jun bahkan bisa mengobrol dengannya. Relaksasi langka semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tuan Istana sangat senang, pikir Lier. Dia dan si Jingxuan berusia hampir sama. Mereka hidup bersama ketika mereka masih muda dan seperti saudara perempuan. Karena penyakit matanya dan ditinggalkan oleh orang tuanya, Lier sudah lama tidak melihat senyum kepala istana. Dia diam sepanjang hari, seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Kemudian, si Jingxuan mengambil alih sebagai kepala istana dan mulai mengelola sekte tersebut. Dia berangsur-angsur keluar dari kepribadiannya yang menyendiri dan akhirnya belajar tersenyum. Tapi senyumnya dipaksakan dan tidak wajar. Ia seperti memaksakan dirinya untuk tersenyum. Ketika dia bertemu Jun Changqiao di sekte mata air suci, senyum kepala istana berubah dari kaku menjadi alami. Ketika dia datang ke Iron Bond, dia benar-benar bisa tersenyum dari lubuk hatinya. Kemudian, jenis sihir apa yang dimiliki sekte Master Jun? Tidak berarti, baru kemarin di hutan Maple di belakang gunung, ketika hanya mereka berdua yang ada di sana, si Jingxuan berkata, Master Sekte Jun, mengelola sekte benar-benar melelahkan. Dia tidak mengatakan ini kepada para murid atau para tetua. Hari ini, dia menyebutkannya kepada Jun Changqiao karena mereka berdua seumuran dan sama-sama Master Sekte. Ya, Jun Changqiao berkata, tanggung jawabnya besar dan bebannya berat. Memang melelahkan menjadi Master Sekte. Pada awalnya, jika tidak ada bom waktu, dia mungkin telah menjadi kultivator nakal yang bebas dan hidup tanpa kekhawatiran di benua bintang jatuh. Sistem menambahkan, ya, Anda dilecehkan di benua bintang jatuh tanpa khawatir. Itu adalah kebenaran. Karena dia memiliki sistem sekte terkuat, dia memiliki modal untuk menjadi lebih kuat dan memiliki alat yang kuat. Jika dia adalah seorang kultivator nakal, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia adalah salah satu pemula di pegunungan 10.000 binatang yang mempertaruhkan nyawanya untuk sumber daya tetapi bisa dibunuh atau disalahgunakan kapan saja. Tentu saja, ini hanya awal. Setelah mencoba yang terbaik untuk beradaptasi menjadi Master Sekte, dia juga menerima banyak murid dengan kepribadian yang berbeda. Perasaan seperti itu membuatnya merasa sangat baik. Terkadang, Jun Changqiao akan berpikir di tengah malam bahwa dia tidak ingin menciptakan sekte terkuat, tetapi rumah yang hangat dan nyaman. Ada banyak anak di rumah. Meskipun kepribadian mereka berbeda dan mereka masing-masing memiliki cerita sendiri, mereka perlahan-lahan tumbuh di bawah asuhannya. Mungkin ada kesulitan dan kesengsaraan, tetapi juga akan ada kehangatan dan kegembiraan. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berkata, hal terpenting dalam hidup adalah menjadi bahagia. Tidak peduli seberapa besar tekanannya, seseorang harus selalu tersenyum. Jadi namamu Jun Changqiao? Si Jingxuan bertanya. Jun Changqiao berkata, ya. Si Jingxuan terdiam. Gadis yang suka tersenyum memiliki keberuntungan. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, oleh karena itu, Tuan Istana Si, jangan terlalu memaksakan diri. Yang terpenting adalah menghadapi setiap hari dengan bahagia. Gadis-gadis yang suka tersenyum sering memiliki keberuntungan. Kalimat ini membuat si Jingxuan mengingatnya di dalam hatinya. Dalam perjalanan kembali ke sekte, setiap kali dia memikirkannya, dia tanpa sadar akan tersenyum. Mendesah. Jun Changqiao duduk di aula utama dan bergumam, aku masih belum memberinya pil penyembuhan kelas menengah. Sistem berkata, pil penyembuh tidak dapat menyembuhkan penyakit, apalagi penyakit mata. Jun Changqiao secara alami tahu. Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa dia tidak memberikannya kepada si Jingxuan. Dia pergi. Lu Qianqian bersandar di pintu dan berkata dengan tangan bersilang, Tuan Sekte pasti sangat kecewa dan sedih sekarang. Apa yang harus dikecewakan? Apa yang harus disesali? Kata Jun Changqiao. Tidak, bahkan jika aku kecewa dan sedih, apakah itu ada hubungannya dengan dia? Sebagai seorang ahli di bidang emosi, Jun Changqiao tiba-tiba mencium sesuatu. Dia memandang Lu Qianqian yang dingin dan bertanya dengan curiga, apakah kamu kecewa dan sedih karena aku lebih dekat dengan Palace Master Si? Tidak, Lu Qianqian berkata,
Saya hanya khawatir bahwa Sekte Master tidak dapat menahan godaan kecantikan dan memberitahu Tuan Istana Miao Hua Palace semua hal yang tidak boleh dikatakan di Sekte. Jun Changqiao terdiam. Dengan wanita cantik sepertimu dan Hall Master Li di Sekte, aku masih bisa tetap tenang. Bagaimana aku bisa tergoda oleh wanita lain? Pada saat ini, Li Luoqiu masuk dari luar dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte, mengapa Anda memuji saya tanpa alasan? Lu Qianqian berdiri dan pergi. Jun Changqiao berkata, Hall Master Li, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Li Luoqiu mengerjap dan berkata sambil tersenyum, apakah aku mengganggumu? Jun Changqiao. Li Luoqiu berhenti bercanda dan kembali ke topik pembicaraan. Master Sekte, apakah Anda yakin ingin berpartisipasi dalam simposium seni bela diri Gunung Hua dalam sebulan? Ya, kata Jun Changqiao. Misi sampingan dipicu untuk poin kontribusi, jadi dia harus pergi apapun yang terjadi. Li Luoqiu berkata, sejauh yang saya tahu, mereka yang dapat berpartisipasi dalam acara besar seperti itu setidaknya kelas 5. Saya khawatir tidak pantas bagi kita untuk pergi. Simposium seni bela diri Gunung Hua adalah simposium seni bela diri antar sekte. Yang disebut sekte setidaknya kelas 5. Reputasi Ironborn telah meningkat pesat selama periode ini, tapi itu masih sekte kelas 7. Kita harus menaikkan levelnya, setidaknya harus kelas 6. Jun Changqiao memanggil Li Qingyang dan bertanya tentang kemajuan kultivasi para murid baru-baru ini. Pada akhirnya, jawaban yang dia dapatkan adalah bahwa kumpulan murid terbaru telah mencapai standar untuk dipromosikan ke sekte kelas 6. Apa yang mereka tunggu? Mereka harus bergegas dan mendapatkan sertifikasi. Olah Tuan Li, Jun Changqiao berkata, beritahu penjaga toko dari toko bahan binatang di kota Qingyang untuk menghubungi Diakon Zhao dari pusat sertifikasi dan memintanya untuk datang dan mengesahkan tulang besi. Dipahami. Li Luoqiu pergi. Kota Qingyang, pusat sertifikasi. Zhao Xingning saat ini ragu-ragu. Dia sudah menerima berita bahwa Jun Changqiao telah mengundangnya ke pusat sertifikasi tulang besi. Namun, yang dia ragukan adalah apakah dia harus pergi atau menghubungi markas besar dan meminta mereka untuk mengirim seseorang. Ini adalah sekte dengan potensi untuk mencapai 3 besar. Saya harus menghubungi petinggi untuk mengesahkannya untuk mencegah kesalahan. Zhao Xingning buru-buru menghubungi markas di kota Yangzhou Barat Daya. Hari berikutnya, markas besar mengirim surat yang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas pusat sertifikasi tulang besi. Zhao Xingning langsung sangat gembira. Untuk sekte dengan potensi seperti itu untuk ditugaskan kepadanya oleh markas, itu berarti mereka sangat mempercayainya. Ada harapan untuk promosi, ada harapan untuk promosi. Zhao Xingning memegang surat itu dan sangat bersemangat. Tentu saja, dia juga tahu apakah dia bisa mendapatkan promosi atau kenaikan gaji tergantung pada Ironborn. Diaken, seorang anggota pusat sertifikasi masuk dan berkata, orang-orang sekte ular roh ada di sini untuk mengesahkan, mereka menunggu di luar. Sekte ular roh. Zhao Xingning bergumam dalam hatinya, bukankah itu hanya sekte kelas 9 di aliansi 100 sekte? Anggota itu kemudian berkata, kepala aliansi Qin juga mengirim surat. Zhao Xingning menerima surat itu dan isinya adalah, Diaken Zhao, pemimpin sekte roh ular adalah kerabat Qin ini. Tolong buat semuanya nyaman bagi kami akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Anda. Jika itu di masa lalu, Diakon Zhao pasti akan sangat senang ketika dia melihat kata, hadiah yang murah hati. Tapi sekarang, dia dengan santai menghancurkan surat itu dan membuangnya, berkata, beritahu pemimpin sekte roh ular untuk menunggu di kota Qingyang. Aku punya sesuatu untuk ditangani. Ya, anggota itu pergi. Zhao Xingning dengan dingin berkata, Qin Haoran, saya sudah memberitahu petinggi tentang perjanjian yang saya buat dengan Anda. Jika bukan karena tulang besi disertifikasi sebagai salah satu dari 3 teratas, saya pasti sudah kehilangan akal. Kamu masih berani masuk melalui pintu belakang. Pemimpin sekte Jun juga memberinya beberapa saran. Jadi selama anggota aliansi 100 sekte datang untuk menyatakan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengabaikan mereka. Pagi itu, Zhao Xingning membawa alat sertifikasi dan menuju ke Ironborn secepat mungkin. Zhao Xingning berhenti di depan Life and Death Arena. Ketika dia melihat kata-kata, tulang besi, yang tertulis di papan kayu, dia langsung dipenuhi dengan rasa hormat. Setelah disertifikasi sebagai sekte kelas 7, pemimpin sekte Jun memimpin murid-muridnya untuk menantang sekte mata air suci. Kemudian, dia menghancurkan 4 sekte jahat di Kabupaten Huayang. Akhirnya, dia bahkan menakuti para ahli dari Aula Dewa Pembunuhan.
Jika dia tidak berada di Green Sun City, dia akan curiga bahwa dia sedang bermimpi jika dia tidak memiliki informasi langsung tentang perbuatan ini. Memikirkan kembali saat pertama kali dia bertemu pemimpin Sekte Jun di aula sertifikasi, Zhao Xingming sangat berterima kasih kepada Ma Yunteng. Jika bukan karena dia pasti tidak akan mendapatkan sertifikasi Ironbone. Pada akhirnya, dia pasti akan menyinggung perasaannya. Emas akan selalu bersinar. Jika Ironbone tidak disertifikasi di Green Sun City, itu akan disertifikasi di negara lain. Jika petinggi curiga dan mengirim orang untuk menyelidiki, bahkan 100 kepala tidak akan cukup untuk mereka potong. Zhao Xingming juga sangat berterima kasih kepada Jun Changxiao. Dia bersyukur atas kemurahan hatinya. Dia bersyukur atas kemurahan hatinya. Kalau tidak, dia akan mati dengan cara yang sama. Karena itu, ketika dia memasuki tulang besi, dia berkata dengan cara yang paling tulus dan hormat, pemimpin Sekte Jun, sudah lama sekali. Dia Ken Zhao. Jun Changqiao tersenyum, maaf membuatmu datang jauh-jauh ke sini. Zhao Xingming berkata, ini adalah tugas saya untuk mengesahkan sekte. Jun Changqiao tidak membuang kata-kata lagi. Dia memanggil murid-muridnya dan mulai menyatakan mereka satu persatu. Bang, akhirnya, dia meninju batu uji. Tidak hanya kekuatannya memenuhi standar Wuzong, tetapi auranya juga memenuhi standar. Setelah semua tes, Zhao Xingming menyerahkan token sertifikasi sekte kelas 6. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, dalam waktu sesingkat itu, tulang besi berubah dari sekte kelas 9 menjadi sekte kelas 6. Kecepatan ini luar biasa. Sebenarnya, dia sudah tahu apakah Ironbone memiliki kualifikasi untuk menjadi sekte kelas 6 atau tidak. Sertifikasi itu hanya prosedur. Itu kebetulan. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati. Ding, selamat kepada tuan rumah untuk meningkatkan sekte ke sekte kelas 6. Hadiahnya adalah 2000 achievement points, 2000 contribution points dan 1 experience talisman. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 36.500. Petik 2. Ding, nilai pencapaian sekte, 22.500. Petik 2. Dia tidak menyangka akan menerima begitu banyak poin kontribusi dan poin pencapaian dari promosi sektenya ke tingkat ke-6. Apa yang tidak dia duga adalah dia akan menerima experience talisman. Ini adalah hal yang bagus. Sejak dia pindah, Jun Changqiao belum menerima jimat pengalaman dari toko. Dia hanya menerima satu dari paket hadiah pemula dan telah menembus dari level 2 ke level 5 sekaligus. Sistem berkata, pengalaman jimat tidak untuk dijual. Tidak mungkin tuan rumah membelinya dari toko, kecuali jika diberikan sebagai hadiah. Aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Tuan rumah tidak pernah bertanya. Kau tidak bertanya. Apakah kamu sudah bertanya? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tidak bisa diganggu dengannya. Setelah mengirim Zhao Xingming pergi, dia buru-buru kembali ke kamarnya dan menutup pintu utama dan pintu dalam. Dia tampak seperti pencuri. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengeluarkan experience talisman dari cincin spasialnya dan berkata, saya baru saja bertransmigrasi dan itu membantu saya membuka 3 meridian. Kali ini, saya harap saya bisa naik 3 peringkat berturut-turut. Sistem berkata, semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak energi spiritual yang kamu butuhkan. Efek dari experience talisman akan sangat berkurang. Jika kamu ingin naik 3 peringkat berturut-turut, tuan rumah dapat mandi dan tidur. Bisa jadi tercapai dalam mimpimu. Lidah beracun orang ini jauh lebih kuat daripada Lu Qianqian. Jun Changqiao tidak bisa diganggu dengan itu. Sebagai gantinya, dia menghancurkan experience talisman dengan suara, Pak. Dalam sekejap, atribut langit dan bumi di inti roh tiba-tiba melonjak hebat, seolah-olah seseorang telah menggunakan tongkat untuk mengaduknya. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus Wuzong level 3. Petik 2. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus Wuzong level 4. Petik 2. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus ke level 5 Wuzong. Petik 2. Setelah energi di inti roh memasuki Wuzong level 5, ia mulai tenang dari kondisi kekerasannya sampai semuanya menjadi tenang. Jun Changqiao merasa segar dan berkata, sistem, itu hanya menyuruh tuan rumah untuk mandi dan tidur, tetapi wajahnya ditampar lagi. Sejak pertempuran di Sekte Mata Air Suci, pemimpin Sekte Jun sudah lama tidak naik level. Namun, dia dengan mudah menerobos ke level 5 Wuzong dengan bantuan jimat pengalaman. Ini benar-benar tidak adil bagi para seniman bela diri dari benua Starfall. Itu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, dia adalah karakter utama dan memiliki semua jenis item sistem yang tidak masuk akal. Ledakan.
Di ruang pelatihan, Jun Changqiao, yang baru saja menerobos, meninju mesin penguji. Itu menunjukkan bahwa kekuatannya adalah 450.000 jin. Ketika dia berada di level 2 Wuzong, kekuatannya meningkat sebesar 350.000 jin. Setelah 3 kemenangan berturut-turut, kekuatannya meningkat 100.000 jin. Efek ini sangat bagus. Bakat pemimpin Sekte Jun jelas bukan yang terbaik di benua Starfall. Alasan mengapa dia bisa mencapai peringkat tertinggi adalah karena berbagai produk dalam sistem. Adapun Li Qingyang dan yang lainnya, selama mereka terus berkultivasi, mereka pasti akan menjadi luar biasa. Masih ada celah untuk mencapai 1 juta jin kekuatan. Jun Changqiao tidak terlalu puas. Sistem tidak bisa berkata-kata. Dengan level tuan rumah saat ini, bahkan jika kamu menerobos ke puncak Wuzong, kekuatanmu hanya akan menjadi 600.000 atau 700.000. Jika kamu ingin mencapai 1 juta jin, kamu hanya bisa menunggu sampai kamu menjadi Raja Bela Diri. Raja Bela Diri, iya. Jun Changqiao sangat menantikannya. Belum lagi seni bela diri tingkat tinggi, dia juga bisa membentuk indera spiritual dan memata-matai segala sesuatu di sekitarnya. Dia bisa melakukan sesuatu yang berarti. Misalnya, memata-matai kamar mandi dan pemandian wanita. Tidak, saya pemimpin sekte, bagaimana saya bisa melakukan hal tercela, tak tahu malu, dan tak berperasaan seperti itu. Setelah menerobos, Jun Changqiao kembali ke ruang kerja dan membuka toko. Perjalanan ke keluarga panjang membuatnya menyadari bahwa ketika murid-muridnya menghadapi lawan yang lebih kuat di masa depan, mereka tidak bisa mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melawan dan mengandalkan talisman kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, hal terpenting sekarang adalah memperkaya paviliun keterampilan bela diri. Bagaimana cara memperkayanya? Itu benar, segarkan di toko. Dengan lebih dari 3.000 poin kontribusi, keberanian pemimpin Sekte Jun bangkit kembali. Dia terus menelusuri toko tingkat menengah. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Sudah waktunya untuk menyegarkan kembali. Tapi, haruskah saya refresh level pemula atau level menengah? Sistem berkata, saya pasti akan menyegarkan level menengah. Ada banyak hal bagus di dalamnya. Bahkan jika saya mendapatkan 2 atau 3 dari mereka, mereka pasti akan melampaui barang-barang di toko level pemula. Untuk membuatnya menghabiskan lebih banyak, orang ini benar-benar berusaha keras untuk mendorongnya membuang lebih banyak poin kontribusi. Mendesah, mari kita lakukan seperti yang dia inginkan. Jun Changqiao mengunci toko tingkat menengah dan kemudian dengan keras membelinya. Setelah menghabiskan 100 poin kontribusi, produk baru diganti. Seperti yang diharapkan, dia tidak kecewa. Di baris pertama produk, ada formula yang disebut Middle Grade Insight Jimat. Dia mengklik detailnya, isinya mirip dengan pengenalan insight talisman kelas pemula. Itu bisa melihat melalui seni bela diri tingkat yang lebih tinggi selama 60 menit. Kerugiannya adalah tidak bisa melihat seni bela diri di toko. Aku akan membelinya, meskipun pada level Jun Changqiao saat ini, insight talisman kelas pemula pada dasarnya sudah cukup, dia pasti harus mempersiapkan masa depan. Apalagi, dalam waktu 1 bulan di Gunung Hua, itu akan menjadi perdebatan atau diskusi tentang seni bela diri. Menggunakan jimat wawasan kelas menengah untuk bertindak keren pasti tidak akan menjadi masalah. Sistem tidak bisa berkata-kata, tuan rumah berpikir terlalu jauh. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 1000 poin kontribusi. Memperoleh formula jimat wawasan tingkat menengah X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding. Poin kontribusi sekte, 25.005.000. Petik 2. Setelah membeli, formula itu secara otomatis dicocokkan dengan paviliun talisman. Jun Changqiao mengkliknya, dan panel bahan penyempurnaan muncul. Karena itu adalah kelas menengah, itu membutuhkan 10 inti kristal 9 kelas menengah, 20 inti kristal 2 kelas 1 kelas menengah, dan bahan tambahannya adalah pil penyembuhan kelas menengah. Petik 2, petik 2. Melihat bahwa bahan tambahannya adalah pil penyembuhan tingkat menengah, mulut Jun Changqiao berkedut. Ini terlalu ilmiah. Dia memiliki inti kristal dan pil, jadi dia bisa memperbaiki beberapa dari mereka. Sebagian besar waktu, jimat wawasan tidak akan menunjukkan nilainya, jadi Jun Changqiao memilih untuk memperbaiki 5 dari mereka untuk saat ini. Setelah memperbaiki jimat, Jun Changqiao mundur ke toko kelas menengah dan terus menelusuri produk yang disegarkan. Dia berdoa dalam hati agar ada teknik seni bela diri. Tak perlu dikatakan, benar-benar ada. Di baris ketiga, ada teknik seni bela diri yang disebut Seven Profound Sunglaw Remnant Scroll 1. Gulir sisa. Jun Changqiao mengklik pengantar. Item, 7 gulir sisa Sunglaw mendalam 1.
Pendahuluan, teknik seni bela diri yang diciptakan oleh 7 sage mendalam dari pesawat tingkat tinggi. Itu mengumpulkan cahaya 7 warna untuk membentuk kekuatan besar. Kekuatan, gerakan yang kuat dan ganas. Kelemahan, karena itu adalah gulungan sisa, itu hanya bisa membentuk 7 sisa Sung Lao mendalam, jadi kekuatannya sangat berkurang. Harga, 1000 poin kontribusi. Grade, tahap pemula tingkat tertinggi. Catatan, versi lengkapnya di atas tingkat dewa. Brengsek. Setelah membaca catatan itu, Jun Changqiao berseru, di atas tingkat dewa. Tenang, tenang. Sistem berkata, hanya gulungan sisa 7 mendalam Sung Lao yang lengkap yang berada di atas tingkat dewa. Gulungan sisa ini hanya pada tahap pemula tingkat tertinggi. Itu masih luar biasa, kata Jun Changqiao. Membeli, membeli, membeli. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 1000 poin kontribusi. Memperoleh 7 gulir sisa Sung Lao mendalam 1x1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 15.005.000. Petik 2. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan bulungan yang tersisa. Ketika dia melihat kata-kata, 7 Sung Lao misterius tertulis di atasnya, dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari teknik bela diri surgawi yang unggul, hanya aura yang dipancarkannya jauh lebih unggul daripada teknik bela diri surgawi. Di luar benua bintang jatuh, di dunia yang sangat gelap, ribuan garis cahaya melesat melintasi langit seperti meteor. Dia Udi. Tiba-tiba, raungan marah bergema di langit. Tinggalkan fragmen Seven Profound Sung Lao dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Hahaha, tawa keras datang dari cahaya yang terbang di bagian paling depan. Dia berteriak, saya menemukan harta ini di makam 7 orang suci yang mendalam setelah melalui situasi hidup dan mati. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Dalam sekejap, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tanpa henti mengejarnya meletus dengan atribut surga dan bumi yang menakutkan. Mereka langsung merobek ruang dan meledak ke arah orang yang disebut Hewudi. Kekuatan yang menakutkan itu, momentum yang menakutkan itu, menyebabkan ruang dalam jarak puluhan ribu mil terdistorsi dan bergetar. Jika Ye Xingchen hadir, dia pasti akan sangat terkejut ketika dia merasakan fluktuasi energi. Karena bahkan ketika dia berada di puncaknya, dibandingkan dengan kekuatan semacam ini, dia masih sangat kecil dan tidak signifikan, sangat tidak layak disebut. Ledakan, ledakan, garis-garis cahaya terbang ke segala arah dan menghancurkan langit dan bumi. Seluruh langit hancur atau tenggelam oleh kekuatan besar. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kelompok penggarap bela diri yang dikelilingi oleh garis-garis cahaya ini bisa melakukan hal seperti itu. Kekuatan mereka benar-benar tak terbayangkan. Ledakan, ledakan, Hewudi, yang melarikan diri, dibombardir oleh segala macam garis cahaya berwarna-warni. Pada akhirnya, dia mendarat di gunung seperti bola meriam. Gemuruh, setelah gunung itu dihantam tubuhnya, sebagian besar runtuh dan seluruh tanah runtuh puluhan kaki. Sialan, Hewudi berdiri dengan susah payah dari lubang yang dalam. Garis-garis cahaya di tubuhnya menghilang, dan wajah yang sangat marah dan terdistorsi muncul. Dia akhirnya menemukan makam 7 yang mulia suci dan memperoleh salah satu fragmen dari 7 seni Sung Lao yang mendalam setelah melalui semua jenis jebakan. Namun, pada akhirnya, berita itu bocor dan dia akhirnya dikejar oleh banyak ahli. Astaga, 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 pada saat itu, ribuan garis cahaya terbang dengan cepat dan melayang di atas lubang yang dalam. Ketika cahaya redup, banyak penggarap bela diri yang memancarkan aura kuat muncul. Hewudi, kata seorang sesepuh dengan dingin. Seorang lelaki tua yang keras berkata, tidak mudah untuk melangkah ke alam suci. Jangan membuang hidup Anda untuk sebuah manual. Hewudi tetap diam, matanya dipenuhi dengan kepahitan. Kemudian, dia mengangkat satu tangan dan mengeluarkan fragmen manual rahasia yang dia dapatkan dari makam. Mata banyak ahli terbakar dengan keinginan. Meskipun teknik bela diri yang diciptakan oleh 7 peninggalan suci yang mendalam hanyalah salah satu dari fragmen, itu berisi rahasia dari alam sage besar. Namun, dikatakan bahwa itu berisi rahasia dari alam yang mulia. Jika seseorang dapat memahaminya, bahkan jika mereka tidak menerobos ke alam yang mulia, kultivasi mereka pasti akan meningkat lebih jauh. Setiap orang melihat para pembudidaya yang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Hewudi mengangkat buku itu dan berkata, ini dia akan menyerahkannya hari ini. Siapapun yang mendapatkannya akan tergantung pada kemampuan mereka. Dia menyerah. Meskipun manual rahasia dapat membantunya memahami rahasia alam sage besar, itu tidak sepenting hidupnya. Cepat, buang.
Banyak ahli berkata dengan cemas. Beberapa bahkan ingin terbang dan merebutnya. Sekelompok orang yang serakah. Ketika saya berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, saya pasti akan membalas dendam karena dikepung hari ini. Memikirkan hal ini, Hewudi tidak lagi memiliki pemikiran tentang manual rahasia. Dia melambaikan tangannya dan hendak melemparkannya dan membiarkan mereka bertarung sampai mati. Namun, sebelum Hewudi membuang fragmen manual rahasia, itu menghilang ke udara tipis. Dia tercengang. Para ahli yang siap untuk mengambil manual rahasia juga tercengang. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Di mana manual rahasia saya? Mengapa itu hilang? Kemana perginya? Setiap orang. Mulut Hewudi berkedut. Jika saya mengatakan bahwa manual rahasia tiba-tiba menghilang, apakah Anda percaya padaku? Percayalah pantatku, itu pasti dimasukkan ke dalam cincin luar angkasamu lagi. Apakah kamu ingin mengambilnya sendiri? Sepertinya kamu bertekad untuk membiarkan kultivasimu sia-sia hari ini. Semuanya, mari kita serang bersama dan bunuh dia di sini. Oke, dalam sekejap, aura para ahli meledak lagi. Hanya gelombang energi yang terbentuk seperti gelombang turbulen, dengan gila-gilaan mendatangkan malapetaka di ruang sekitarnya. Melihat ini, Hewudi tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia hanya bisa membakar esensi darahnya dan berubah menjadi aliran cahaya merah, bergegas keluar dari pengepungan dan ke langit yang tak berujung. Dia meraung marah di dalam hatinya, mengapa 7 gulir fragmen Sunglaw mendalam saya menghilang ke udara tipis tanpa alasan. Mengejar, jangan biarkan dia kabur. Petik 2, jika kamu tidak menyerahkan Seven Profound Sunglaw Fragment, kamu akan mati hari ini. Ledakan, tulang besi, di ruang belajar. Jun Changqiao menempatkan 7 gulir sisa Sunglaw mendalam yang muncul dari udara tipis di cincin luar angkasa di mejanya dan membalik-baliknya dengan gembira. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, keterampilan bela diri ini benar-benar tak terduga. Kemana perginya gulungan 7 sinar mendalam Hewudi? Orang bijak pasti sudah mengetahuinya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut di teks utama. Mari kita bicara tentang teknik bela diri ini. Ketika Jun Changqiao mencoba membacanya, dia tidak bisa berhenti. Dia bahkan tidak tertarik untuk melihat barang-barang di toko. Setelah malam belajar, dia hanya bisa menggunakan kata "tak terduga" untuk menggambarkannya. Tentu saja, tak terduga ini tidak berarti sulit untuk berkultivasi. Jun Changqiao merasa apakah itu nyanyian atau kata-kata dalam manual rahasia, sepertinya mengandung semacam makna yang rumit. Sial, setelah fajar, dia memeluk kepalanya dan berkata dengan wajah patah, "Aku terus merasa bahwa itu menyembunyikan sesuatu. Tetapi itu seperti cermin, aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali." Sistem berkata, pengantar mengatakan bahwa ini adalah teknik bela diri dari pesawat tingkat tinggi. Dengan IQ tuan rumah saat ini, dapatkah Anda memahaminya? IQ yang dibicarakan adalah IQ bela diri. Bahkan jika Ye Xingchen mencoba memahaminya, dia akan tercengang dan terkejut. Jun Changqiao berkata, jika bukan karena fakta bahwa jimat wawasan tidak berpengaruh pada teknik bela diri yang dibeli dari sistem, saya dapat memahami makna tersembunyi dalam hitungan menit. Sayang sekali, sistem berkata, Anda tidak dapat menggunakannya, Anda tidak dapat menggunakannya. Orang ini semakin nakal, karena IQ bela dirinya tidak cukup untuk melihat misteri itu. Jun Changqiao menyerah dan mulai menyalinnya dalam jumlah besar. Setelah membeli Seven Profound Rise Broken Scroll, sistem secara otomatis mencocokkannya dengan teknik bela diri sekte tersebut. Ding, petik 2, 5.000 manual rahasia disalin. Jika para pembudidaya bela diri yang berjuang untuk manual rahasia tanpa mempedulikan hidup mereka tahu bahwa harta tak tertandingi semacam ini disalin berkali-kali sekaligus, mereka pasti akan muntah darah. Ada juga teknik bela diri tingkat dewa seperti Red Sky Raging Flame Slash. Senang rasanya aku bisa memberikannya kepada para murid untuk berkultivasi bersama, gumam Jun Changqiao. Teknik bela diri tingkat menengah tingkat dewa dan yang lengkap di atas teknik bela diri tingkat dewa ditempatkan di paviliun teknik bela diri. Teknik bela diri tingkat tinggi, di mata yang kuat, bisa diperjuangkan sampai mati. Tetapi di klan tulang besi, mereka ditempatkan di rak untuk diambil para murid. Ini cukup sengit. Ini adalah karakteristik dari sebuah sekte. Setelah latihan pagi, para murid mengetahui dari pemimpin sekte bahwa ada teknik bela diri baru di paviliun metode kultivasi. Dengan demikian, mereka berkerumun. Bukankah ini langkah yang digunakan pemimpin sekte dalam keluarga panjang? Su Xiaomo, yang memegang Scarlet Heaven Raging Flame Slash, hampir melompat kegirangan.
Ketika Jun Changqiao bertarung dengan penatua kedua di keluarga panjang, dia menggunakan pertempuran api untuk menghancurkan Dragon Roar pihak lain melalui 9 surga, yang sangat mengejutkannya. Pada saat itu, dia masih berpikir bahwa jika dia bisa mengembangkan keterampilan bela diri yang begitu kuat, itu pasti akan sangat memuaskan. Dia tidak berharap untuk mendapatkannya hari ini. Li Fei dan Tian Qi juga masing-masing mengambil sebuah buku, terlalu mengaguminya untuk meletakkannya. Tidak ada yang lebih bersemangat dari Long Xiang. Dragon Roaring Nine Heavens milik keluarga panjang termasuk dalam teknik bela diri tipe energi roh yang lebih menonjol. Tebasan Scarlet Heaven Raging Flame yang digunakan oleh pemimpin sekte jelas beberapa kali lebih kuat. 7 sinar mendalam gulir tidak lengkap 1. Li Qingyang memegang manual rahasia di tangannya dan bergumam, apakah itu tidak lengkap? Dia dengan santai membalik-balik beberapa halaman dan langsung tertarik dengan nyanyian di dalamnya. Kemudian, dia diam-diam menyimpannya di cincin interspatialnya. Ye Xingchen juga datang, dan dia adalah yang paling terkejut di antara semua murid. Karena dia dengan santai membalik-balik Scarlet Heaven Raging Flame Slash, dia menyadari bahwa ini jelas merupakan teknik bela diri peringkat dewa lainnya. Dan itu adalah tipe energi roh. Dengan santai menempatkan teknik bela diri peringkat surgawi di pavilion metode kultivasi untuk dipilih oleh para murid, pemimpin sekte benar-benar murah hati. Pikir Ye Xingchen. 7 sinar mendalam gulir tidak lengkap 1. Dia mengambil manual rahasia di rak dan mulai membolak-baliknya. Meskipun Ye Xingchen terkejut dengan gerakan di dalam, dia tidak terlalu terkejut. Omong-omong, Jun Changqiao, seorang wuzong tingkat ini, mampu mengorek makna mendalam dari manual rahasia. Sebagai kaisar bela diri, mengapa dia tidak menyadarinya? Alasannya sederhana, manual rahasia disalin oleh sistem. Makna mendalam yang tak terduga semacam itu hanya bisa dirasakan oleh aslinya. Meskipun tidak lengkap, kekuatannya harus luar biasa. Ye Xingchen menyingkirkan gulungan 7 sinar mendalam yang tidak lengkap, lalu kembali ke ruang samping dan mulai memahaminya. Keuntungan terbesar dari teknik bela diri sistem ini adalah mudah dipelajari. Dengan pengalaman seni bela diri Ye Xingchen, hanya butuh 1 hari untuk memahami Scarlet Heaven Raging Flame Slash. Di bidang seni bela diri halaman dalam, energi spiritual meledak dalam bentuk api. Dalam proses menebas, itu langsung mengembun menjadi telapak tangan yang menyala. Ledakan, itu dengan keras menghantam lantai, membentuk gelombang api. Ya dewa, Su Xiaomo menatap dan berkata, saudara muda Ye benar-benar mempelajari Scarlet Heaven Raging Flame Slash. Terlalu kuat, Tian Qi dan Li Fei penuh kekaguman. Mereka juga berkultivasi selama sehari. Meskipun mereka memiliki beberapa keuntungan kecil, dibandingkan dengan Ye Xingchen, perbedaannya seperti langit dan bumi. Ini adalah perbedaan dalam pengalaman seni bela diri. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan mengandalkan sumber daya sistem. Ye Xingchen menarik kembali energi spiritualnya dan diam-diam berkata, meskipun gerakan ini mudah dipelajari, jika Anda ingin mencapai kesempurnaan, Anda masih harus rajin memahaminya. Selain itu, selama proses eksekusi, energi spiritual dapat diubah menjadi energi api. Jika Anda memiliki atribut api, kekuatannya harus ditingkatkan banyak. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Bela Diri, dia benar-benar sangat profesional. Kekuatan Scarlet Heaven Raging Flame Slash hanya bisa direfleksikan dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Ye Xingchen juga berencana untuk mengambil jurusan teknik bela diri energi spiritual jenis ini. Karena selama dia memahaminya ke tingkat yang baik, itu akan lebih kuat daripada teknik bela diri yang dia kembangkan sebelumnya. Ada seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Pasti sulit bagi seseorang untuk mengolah semuanya. Seringkali, mereka akan memilih untuk fokus pada beberapa seni bela diri. Ye Xingchen memiliki banyak seni bela diri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya menggunakan beberapa jenis seni bela diri untuk bertanding. Dalam studi, Jun Changqiao berdiri di depan jendela. Dia memandang Ye Xingchen yang termenung dan berkata, untuk memahami Scarlet Heaven Raging Flame Slash dalam 1 hari dan mengeksekusinya, muridku ini benar-benar tidak sederhana. Sistem berkata, di antara banyak murid, Ye Xingchen tidak diragukan lagi adalah orang dengan batas seni bela diri tertinggi. Apakah begitu? Jun Changqiao tertawa. Untuk dipuji oleh sistem seperti ini, murid ini harus dikultivasikan dengan hati-hati. Namun, temperamennya agak arogan. Meskipun dia tidak ceroboh saat bertarung, dia selalu merasa bahwa dia tidak memiliki banyak rasa memiliki terhadap sekte tersebut. Tentu saja, sistem berkata lagi, murid tertua Lu Qianqian juga bukan orang biasa-biasa saja. Dalam hal pencapaian seni bela diri, dia mungkin tidak lebih lemah dari Ye Xingchen.
Jun Changqiao terdiam. Saat ini, Lu Qianqian dan Ye Xingchen tidak diragukan lagi adalah dua penyerang utama sekte tersebut. Namun, yang satu dingin dan yang lain sombong. Mereka sama sekali tidak cocok dengan gaya sekte. Bagaimana dengan Qing Yang dan Siner? Keduanya juga memiliki potensi besar. Namun, itu akan tergantung pada bagaimana tuan rumah melatih mereka di masa depan. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, selama aku di sini, selama mereka adalah murid tulang besi, mereka semua akan dipupuk menjadi super jenius. Mereka semua akan diasuh menjadi naga di antara manusia. Jalan ini ditakdirkan untuk panjang, tetapi dia akan teguh dan berani saat dia berjalan ke depan. Tanda pisah, tolong pilih. Jun Changqiao juga tidak tinggal diam. Dia sudah mulai memahami sisa gulungan 7 mendalam Sung Lo. Meskipun gulungan rahasia mengungkapkan misteri yang tak terduga, itu mudah untuk diolah karena hanya satu volume dan kualitasnya berada di tingkat pemula dari kelas tertinggi. Cara kerja nyanyian ini agak istimewa, gumam Jun Changqiao. Dia telah belajar banyak seni bela diri dari benua bintang jatuh dengan bantuan Insight Talisman. Meskipun nyanyiannya aneh, cara mereka bekerja dan bagaimana mereka dieksekusi sebenarnya mirip. Ada perbedaan besar antara 7 hukum Sung Lo mendalam dan jimat wawasan. Sistem berkata, pesawat yang berbeda memiliki metode kultivasi yang berbeda. Mari kita coba. Jun Changqiao datang ke ruang terbuka di belakang gunung dan menenangkan pikirannya. Dia diam-diam melafalkan mantra dan mulai mengedarkan ki-nya. Wos, perlahan-lahan, atribut yang tersembunyi di antara langit dan bumi tampak tergambar dan berkumpul di telapak tangan kanannya, mengambil warna merah tua. Apa yang disebut 7 hukum Sung Lo mendalam berkomunikasi dengan atribut langit dan bumi dan mengumpulkan 7 warna berbeda. Merah adalah warna pertama. Siswa yang cerdas pasti akan berpikir bahwa yang disebut 7 mendalam hukum Sung Lo adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Menurut gulungan yang tersisa, ketika energi merah berkumpul di tangan seseorang secara ekstrim, itu bisa meledak dan langsung membentuk gelombang kejut. Apa yang pemimpin sekte lakukan? Petik 2. Lampu merah berkumpul di telapak tangannya. Apakah dia akan melakukan 7 hukum Sung Lo mendalam? Ayo pergi dan lihat. Para murid yang bersiap untuk pergi ke menara ujian langsung berkumpul. Mereka juga telah memahami 7 hukum Sung Lo mendalam, tetapi mereka masih pada tingkat penelitian, jadi mereka berharap mendapat manfaat dari kinerja pemimpin sekte. Dalam waktu singkat, lebih dari 300 murid berkumpul di ruang terbuka. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga ada di antara mereka, menatap tajam. Saya merasakannya. Setelah beberapa sirkulasi, energi yang terkumpul di telapak tangan kanan Jun Changqiao telah mencapai level tertinggi yang dia pahami sejauh ini. Melangkah. Dia mengambil langkah ke depan dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Tangannya diletakkan di sisi kanan pinggangnya. Telapak tangan kiri dan kanannya disilangkan dan jari-jarinya ditekuk. Postur ini pasti Kamehameha. Jadi kita harus membuat pose sebelum melakukannya. Saya pikir itu hanya mengumpulkan energi dan mendorongnya keluar. Ini semua berkat demonstrasi Master Sekte. Kalau tidak, kita harus mengambil banyak jalan memutar. Para murid berdiskusi dengan suara rendah. Beberapa orang bahkan meniru tindakan pemimpin sekte dan menggunakan Kamehameha. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukan apapun ketika dia menggunakan Seven Profound Sung Lo Break dan memadatkan energi di telapak tangannya. Pemimpin sekte Jun hanya ingin memenuhi impian masa kecilnya. Dia pasti seorang pemuda yang bukan Chu Nipyu. Aliran cahaya merah berkumpul di telapak tangannya terus berputar di antara telapak tangannya, menciptakan gelombang angin. Rambut Jun Changqiao berkibar tertiup angin, memperlihatkan wajah tampan yang akan membuat pria terdiam dan wanita menangis. Penyu, 7. Suan, matahari terbenam, lampu. Matanya menyipit saat dia perlahan mendorong tangannya ke depan dan berteriak, hancurkan. Desir, cahaya merah yang mengalir yang berkumpul di telapak tangannya berkedip dengan cahaya yang menyilaukan untuk sesaat, dan kemudian dengan cepat, padam. Semua orang terdiam. Melihat ini, para murid yang menantikannya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao juga tercengang. Energi jelas dikumpulkan secara ekstrim, dan tidak ada masalah dengan nyanyian dan meridian. Itu harus mungkin untuk mendorongnya keluar. Mari kita coba lagi. Jun Changqiao sekali lagi memadatkan atribut Crimson, dan kemudian menggunakan pose Kamehameha, berkata, 7. Suan, matahari terbenam, lampu, merusak. Petik 2. Desir, energi yang terkumpul di telapak tangannya dengan cepat padam lagi. Petik 2, para murid di belakangnya menggerakkan mulut mereka.
7. Suan, matahari terbenam, lampu, merusak. Petik 2. Desir, 7. Desir, merusak, merusak, merusak. Petik 2. Jun Changqiao terus-menerus mengembun dan mendorong berkali-kali, tetapi dia masih tidak bisa mendorong energi Crimson keluar. Dia sangat marah sehingga dia menjadi gila. Benda sialan ini. Para murid terdiam. Apakah pemimpin sekte tahu bagaimana melakukannya atau tidak? Sistem tidak bisa tidak bertanya, Tuan rumah, bisakah Anda tidak menyeret suara Anda saat berteriak? Apa? Jun Changqiao berkata, aku ingin menjadi Chunipyu. Tidak bisakah aku menyeret suaraku? Sistem runtuh. Kalau begitu seret keluar, bahkan jika kamu menyeretnya keluar, itu tidak akan berhasil. F***. Jun Changqiao sekali lagi menggunakan mantra, dan energi merah berkumpul di telapak tangannya. 7 Sunglaw Break misterius. Kali ini, dia tidak menarik suaranya. Dia berteriak saat dia mendorong telapak tangannya keluar. Energi merah berkedip, dan segera membentuk sinar seukuran kepalan tangan, yang meledak dengan cahaya merah. Desir, cahaya merah melesat ke depan. Karena dekat dengan tanah, tidak hanya menghancurkan rumput dan pepohonan, tetapi juga menciptakan parit yang panjang dan dalam. Kesuksesan, para murid berseru. Ledakan, pada saat ini, sebuah batu besar yang berjarak 100 meter terkena sinar merah tua dan meledak berkeping-keping. Ya dewa, para murid membuka mata lebar-lebar. Menghancurkan batu besar menjadi berkeping-keping tidak cukup untuk mengejutkan mereka. Bagaimanapun, tinju pecah bisa melakukan hal yang sama. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa pemimpin sekte dan batu itu berjarak 100 kaki. Kakak kedua, mulut Su Xiaomo berkedut. Jangkauan dari Seven Mysterious Sunglaw Break ini terlalu jauh. Li Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah keterampilan seni bela diri yang sangat kuat. Ye Xingchen, yang berdiri di sebelah menara pelatihan, diam-diam berkata, sepertinya perlu untuk memahami keterampilan seni bela diri kelas atas ini. Dia telah tenggelam dalam mengolah Red Sky Raging Flame Slash dan tidak meluangkan waktu untuk mengolah Seven Sunglaw Break misterius. Sekarang dia melihat pemimpin sekte menggunakannya, dan itu memukul sejauh ini, dia menyadari bahwa level skill ini tidak tinggi, tapi itu luar biasa. Faktanya, saat menggunakan Seven Mysterious Sunglaw Break, bahkan jika seseorang tidak meneriakkan nama keterampilan seni bela diri, selama mereka mempertahankan fokus mutlak, mereka masih bisa menggunakannya. Mimpi Jun Changqiao sebelumnya terpenuhi. Setiap kali dia menyeret keluar nama keterampilan seni bela diri, dia akan sedikit terganggu, jadi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah kegagalan. Namun, tindakan hari ini telah berhasil menyesatkan para murid. Mereka telah berhasil mengolah Seven Mysterious Sunglaw Break, dan setiap kali mereka menggunakannya, mereka akan berada dalam posisi kuda dengan telapak tangan menempel di pinggang. Hasilnya, dalam periode waktu berikutnya, kami dapat melihat ruang terbuka di belakang gunung melalui lensa panjang. Satu demi satu murid melakukan gerakan yang mirip dengan Kamehameha. Pemandangannya sangat indah, tetapi juga sangat Chunipyu. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa dengan tambahan 2 keterampilan seni bela diri ini, perpustakaan keterampilan seni bela diri tulang besi menjadi jauh lebih kaya. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya bisa menggunakan Exploding Fist dan Mountain Splitting Palm dalam pertempuran jarak dekat, tetapi ketika mereka bertarung, mereka lebih mengandalkan keterampilan seni bela diri jarak jauh. Murid baru atau murid sekte luar terutama berfokus pada teknik tinju dan telapak tangan, karena seni bela diri seperti Red Sky Raging Flame Slash terlalu rendah levelnya. Bahkan jika mereka berhasil mengolahnya, sangat sulit untuk mendapatkan energi spiritual. Duduk di kursi pemimpin sekte di aula utama, pemimpin sekte Jun bergumam, sekarang kita hanya perlu menunggu untuk berpartisipasi dalam simposium seni bela diri di Gunung Hua. Pemimpin sekte, Penatua Wei masuk dan berkata, ada fenomena lain di gunung. Apa? Jun Changqiao buru-buru berdiri. Ketika dia tiba di kebun obat, dia melihat bahwa di sekitar barisan isolasi di kejauhan, ada atribut 7 warna yang muncul lagi. Itu bahkan lebih kuat dan lebih padat dari terakhir kali. Penatua Wei, Jun Changqiao berkata, apa yang terjadi? Tempat di mana energi spiritual telah pulih jelas disegel olehnya dengan susunan isolasi. Bagaimana itu bisa muncul di daerah lain? Penatua Wei berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak salah, hari pemulihan energi spiritual Gunung Tulang Besi sudah dekat. Fenomena yang begitu menarik pasti akan dilihat oleh orang luar. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, kita harus segera meningkatkan jangkauan area isolasi. Tidak boleh ada kebocoran. Cloud Trading Steps melompat dan terbang 2 hingga 300 kaki. Setelah beberapa pasang surut,
Dia berhenti di area di mana cahaya 7 warna menyebar dan mulai memperluas barisan isolasi.